Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membagi tentang berbagai macam pengalaman ataupun ilmu yang insya Allah bisa kita jadikan pembelajaran bersama-sama, khususnya di kelas online Kurma ini. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Vicky Prasetyo. Menarik nih. Jadi gue kayak ngelihat sisi-sisi yang memang nggak gue lihat di TV tentang Vicky Prasetyo, santri dan lain sebagainya. Nah, tadi gue udah tanya bahwa Vicky itu ya kurang lebih karena diselamatkan dalam tanda petik pernah nyantri dulu. Karena itu dia juga akan masukin anaknya jadi santri. Nah, tapi karena nanti setelah nyantri, lu tadi ngerasa sendiri setelah nyantri nih kita gak pernah ketemu perempuan di pesantren, akhirnya jebol di sana. Nah, tips lu buat pertama buat penonton dan nantinya buat anak lu nih yang mau diajarkan agar tidak jebol juga gitu setelah nyantri apa menurut? Justru di saat seperti itu, ini peran monitor kita khususnya sebagai orang tua dulu deh. Monitor, karena kan namanya SMA tetap masih di batas pengawasan. Nah, kita tetap harus monitor supaya jangan berlebihan. Kalau dia berhijab, jangan dikasih untuk lepas saat dia ke SMA. Tetap dia harus menjaga syariatnya, harus menjaga kebiasaannya, jangan diubah-ubah dan dimaklumi. Udah kalau di rumah nggak apa-apa, kalau mau jalan nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa, di sekolah boleh nggak hijab juga. Nanti kalau mau berpergian apa, kadang-kadang hijab, acara agama baru hijab, jangan. Justru budayanya itu dia tetap harus mempertahankan prinsipnya. Nah, kalau buat yang pria, ya nggak munafik sih, boleh menyukai, cuma harus mengerem. Gitu loh, untuk supaya tidak terlepas gitu loh. Nah, jadi daripada tracknya. Jadi kayak yang paling bisa adalah yang mengendalikan kita sendiri. Kalau kita punya rasa ketakutan yang cukup tinggi terhadap orang tua, itu salah satu aspek kita juga untuk kita bisa ngerem, Bib. Mungkin juga ini sih, agar kesadaran itu tumbuh dalam diri sendiri, nggak tergantung kepada pesantren atau tidak pesantren, walaupun udah di luar. Salah satunya mungkin ya juga kalau lu bilang tadi, tetap menjaga hijabnya, agar minimal hijab itu bikin dia membatasi diri untuk ngelakuin hal-hal yang aneh. Minimal dia malu sama hijabnya dan lain sebagainya. Tapi tujuannya tetap ingin nanti yang tadi, melanjutkan cita-cita awal, jadi pendakwah. Saya itu seneng banget. Saya itu ya sangat kalau orang punya idolanya Scorpion, orang punya idolanya Bon Jovi. Wallahi saya sebagai seorang muslim, idola saya itu Kiai Haji Zainuddin MZ, sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi apapun yang dia lakukan, kadang-kadang saya juga jadi ingin ngikutin gitu loh. Cara ceramahnya, gitu-gitu sih. Iya, sebenarnya ada quote dari Sayyidina Ali. Bekerjaku adalah wisataku. Jadi karena pekerjaannya itu adalah yang dia punya passion di sana. Makanya ketika dia bekerja kayak berwisata, karena dia menyukai pekerjaannya. Itu sih, karena kalau gak dari hati akan berat pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong, pengen seperti kayak Haji Zainuddin MZ, ngefans sama kayak Haji Zainuddin MZ, mengidolakan banget. Ada ini nggak lo yang lo inget banget dan lo gimana sih menggambarkan? Lo bisa nggak ngikutin dia? Dia itu kalau ceramahnya itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hakikat berpuasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar terhindar dari rasa sikap tercela
dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Apabila bulan ini diberi keluasan rizki, jangan lupa lah kayak gitu-gitu deh. Kayak gitu deh, itu karena memang ya nggak munafik ya, kita tuh mengidolakan banget gitu, seneng gitu loh, cara dia relax, cara mainin intonasinya gitu loh. Kayak tapi gitu. Emang public speaking lu ini banget sih, keren banget sih. Iya berani aja, tapi modal ya, karena kan latihan Muadoro itu kan. Terus itu berarti dulu fikisasi itu, bahasa Vicky Prasetyo itu bagian dari ini teknik public speaking lo gitu. Ilustrasi sih, karena dulu saat kita bicara kacau, media itu bisa membesarkan dan bisa mengarahkan sesuai apa yang dia pengen. Makanya dia menaikkan dalam sekejap, menurunkan juga dalam sekejap. Tapi di saat waktu aku dulu ngejalanin hukuman, saya malah menciptakan dengan kebodohan saya sendiri. Di saat saya bilang kontroversi hati, labil ekonomi, kudeta cinta. Jadi justru orang yang menertawakan, saya akan menulis lagi lebih jauh untuk saya membuat lebih bodoh di hadapan mereka. Tapi di saat mereka makin tertawa dan rating saya semakin tinggi, di belakang saya yang mentertawakan mereka. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu bagian strategi hidup saya sebelumnya. Tapi saat saya tampil di stasiun, tetap orang-orang tetap mau dalam saya kondisi yang lucu dan bahan bulian seperti itu. Jadi saya terus menciptakan menjadi orang bodoh. Jadi begitu kameranya udah on, ya udah saya harus menciptakan bagaimana jadi bodoh dan menjadi bahan tertawaan. Tapi di belakang kita adalah konseptor untuk melakukan semua programnya. Gitu. Sebenarnya gue jadi teringat sama orang-orang kayak Abu Nawas, Buhlul. Itu yang seperti orang bodoh di depan Harun ar-Rasyid, khalifah pada saat itu, tapi justru menyampaikan kritik-kritiknya, pesan-pesannya dengan keluguan, tampak keluguan itu. Nah masalahnya, lu ini nggak ada pesannya nggak di sana gitu? Makanya saya sedikit pun selalu pengen mensiarkan apapun yang saya sampaikan kayak tadi. Jika orang suci memiliki masa lalu, tidak pernah ada yang menghalangi pendosa untuk masa depan. Terus saya juga ada quote, ilmu mah ada, tapi nggak pede sama akhlak doang. Jadi biar tahu bahwa martabat ilmu itu martabat akhlak itu lebih tinggi daripada sekedar ilmu yang kamu punya gitu loh. Itu quote itu sampai di viral, santri-santri se-Indonesia pada masuk nge-DM. Aduh kakak ternyata santri, ya Allah ini quote-nya gitu-gitu ya itu ya. Mungkin pernah ada yang dengar. Jadi kayak ilmu mah ada, cuma nggak pede sama akhlak doang. Itu jadi biar orang mengkaji diri gitu loh. Nggak buta, nggak harus hidup itu hanya dengan ilmu, tapi akhlak juga. Makanya kan ada hadis Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu lil utamima makarima akhlak. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah gitu loh. Jadi kalau menurut aku martabat akhlak dan kelakuanmu itu lebih tinggi daripada ilmu yang kau miliki sekalipun gitu sih. Karena akhlak itu buah ilmu memang. Buah ilmu. Orang pintar punya ilmu, belum tentu orang itu bisa berakhlak dengan baik. Betul. Itu yang koruptor juga orang-orang pintar. Berilmu. Orang-orang berilmu tapi nggak berakhlak. Nggak berakhlak. Jadi itu akhlak itu buah. Makanya Nabi itu juga mendakwahkan Islam utamanya dengan akhlak itu, keteladanan. Karena orang ngelihat, wah ini orang nggak cuma ngomong, tapi memang dari ini, dari kelakuannya sudah menunjukkan bahwa ilmunya seperti itu. Nah, terakhir, kalau lo nantinya mau bikin sesuatu tentang dakwah gitu, tadi tujuannya nantinya adalah ingin dakwah, kemudian ngefansnya sama Zainuddin MZ dan Jeffrey Bukhari, Ustadz Jeffrey Bukhari, masa mereka udah lewat. Tapi gaya mereka mungkin bisa kita pelajari. Bagaimana mereka kemudian menyampaikan kebenaran dengan asik gitu. Nah, kalau menurut lo nantinya metode dakwah lo inginnya seperti apa? Saya pengen gabungin dari keduanya sih, Bib. Kalau MZ itu kan kayak Jinin MZ almarhum, asik yang tadi Habib bilang. Dia tuh kayak
mendiskusikan segala sesuatu, tidak menggurui gitu. Ngajak berpikir, ngajak berpikir, ngajak berdiskusi, nggak yang kamu tidak boleh ya menjalankan karena itu haram, itu menjalankan perintah, nggak gitu. Tinggal hidup itu ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Mau pilih yang mana, Bu? Surga. Mau pilih neraka enggak. Kenapa? Takut. Ya udah kalau gitu yang ke surga aja, karena kalau yang neraka kan lebih mahal pakai modal. Kok begitu, Pak? Iya. Kalau ke klub harus pakai uang, akhirnya tujuannya juga cuma neraka. Kalau ke surga asal ada niat, tinggal ke masjid itu bisa dapat pahala gitu kan contohnya. Nah, kalau Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu dari cara dia melantunkan gitu, kayak misalkan seorang istri misalkan, ataupun di saat menyambut suami, sambutlah dengan sebuah kebaikan, sambutlah dengan sebuah hal yang memang nanti akan menjadi sebuah kenyamanan dalam rumah tangga kamu. Bukan baru duduk langsung Anda mintain bagaimana uang belanja, tapi sajikanlah dengan salawat. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Jadi itu akan menjadi sebuah acuan gitu. Menariknya. Jadi insya Allah lah nanti sampai pada tujuan itu. Insya Allah, saya berharap seperti itu. Kemudian terakhir kita bikin kuis lah. Iya. Seru nih. Iya, justru Kita ini. bikin kuis ya. Kuis ya. Kuis. Berarti kalau kuis identik dengan sebuah pertanyaan dan jawaban serta hadiah, Bib. Ah iya, tenang. Ada hadiahnya ada kan? Ada. Lo hafal ini enggak? Hafal nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi. Pertama, Nabi ulul azmi itu Ibrahim. Ya. Ya kan? Nabi Ibrahim. Terus ada yang pasti ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Iya. Nabi Daud. Daud salah nggak? Waduh, kenapa daya ingatnya udah makin menjauh nih, Bib? Ada ingat separuh, ada nggak ingat semuanya. Walaupun masih belum bisa menjawab, kayaknya hadiahnya harus dikasih deh. Kenapa, Bib? Ini gue ada hadiah air zam-zam sama kurma. Oh, air zam-zam sama kurma. Ini hadiah buat lo. Alhamdulillah, makasih Bib. Syukran kasiron. Tuh. Dalam kebaikan tuh kita intinya harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bekerja sama dalam kebaikan. Dan ternyata apapun yang dijelaskan kemudian kita dapat pelajaran. Jangankan dari kebaikan, dari keburukan aja kita bisa dapat hikmah, pelajaran, apalagi dari kebaikan. Thank you teman-teman yang udah nonton. Mas Vicky, thank you waktunya. Juga semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini udah main kasih hadiah aja. Alhamdulillah nih sudah dikasih hadiahnya, tapi belum dikasih ilmunya. Tadi apa aja tuh Nabi yang ulul azmi itu? Ilmu kayaknya lebih menarik dari hadiah ini juga ya? Pastilah, kalau ini kan dimakan sesaat habis. Walaupun terima kasih ini udah dikasih. Tapi kalau ilmu kan bisa saya pelajarin terus. Apa, Bib? Tadi yang udah benar sih Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Tapi Nabi Daudnya yang salah. Seharusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Kemudian Nabi Isa. Dan yang fatal banget, Nabi kita sendiri gak disebut. Tadinya saya mau terakhir. Nabi Muhammad. Oh terakhir. Tadinya. Tapi yang tengah. Emang yang sering lupa orang di Nabi Nuh sih. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ini kan memang populer sekali. Dan masing-masing membawa agama-agama samawi yang besar yang kita yakini sampai sekarang. Nah, Nabi Nuh emang sering lupa sih. Kenapa disebut ulul azmi biar yang menonton juga ngerti ini? Ya itu gelar yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada 5 nabi tersebut. Karena dengan 5 nabi tersebut Allah melakukan perjanjian agung. Perjanjian yang sangat agung. Jadi Allah melakukan 3 perjanjian yang disebut mitsaqan ghalidhah, perjanjian agung, yaitu pertama dengan Bani Israel, kedua dengan para nabi ulul azmi ini, dan yang ketiga adalah pernikahan. Pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhah, perjanjian agung. Jadi pernikahan itu harus dijaga
semaksimal mungkin karena itu perjanjian agung Allah menyebutnya. Oh, jadi ada pelajaran 3 lain. perjanjian ya. Iya, perjanjian. Satu dengan Bani Israel, terus juga dengan yang tadi Nabi Ulul Azmi, terus ketiga perjanjian pernikahan itu juga sebenarnya perjanjian agung. Makanya kita harus menjaga pernikahan itu. Aduh, makasih ya Bit ilmunya. Itu bab akhlaknya lah, ilmunya udah dapat, tinggal Amin. ilmu mah ada. Cuma nggak pede sama akhlak doang kadang-kadang. Aku kan nggak merokok, aku juga nggak terlalu minum alkohol. Aku pernah nyobain alkohol, cuman namanya tuh aku nggak minum gitu. Sekarang atau ya udah nggak minum lah. Jadi mama aku sama papaku tuh tahu kayak aku nge-DJ itu karena aku cinta sama musiknya dan aku suka. Pokoknya aku kasih pengertian lah gitu.